Berikut adalah 5 kesalahan Shin Tae-yong menurut pundit bola. Jujur, bangsa ini seharusnya bangga akan perjuangan timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Saat ini salah, kalau kita salahkan Shin Tae-yong. Mantap, PSSI akan evaluasi teknik pemanggilan pemain oleh Shin Tae-yong. Perdebatan di kalangan netizen Indonesia semakin memanas terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan mengenai apakah ia harus dipertahankan atau dipecat kembali menjadi topik hangat, terutama setelah hasil buruk yang diterima timnas Indonesia. Salah satu momen yang memicu perbincangan adalah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, di mana skuad Garuda secara mengejutkan tersingkir pada babak penyisihan grup. Hasil buruk ini tentunya mengecewakan banyak penggemar, terlebih dengan ekspektasi tinggi yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menargetkan timnas Indonesia untuk mencapai semifinal. Namun, performa timnas Indonesia yang tidak konsisten dalam setiap laga membuat publik merasa frustasi. Kekalahan 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan pada 21 Desember 2024 semakin memperburuk suasana, mengingat kegagalan timnas Indonesia untuk memenuhi target tersebut. Tak hanya itu, kebijakan Shin Tae-yong yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pemain muda juga menuai beragam respons. Sebagian pihak mendukungnya dengan alasan investasi untuk masa depan, sementara yang lain mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap mengorbankan hasil jangka pendek. Perbedaan pendapat mengenai Shin Tae-yong memang wajar terjadi dalam dunia sepak bola, mengingat setiap orang memiliki pandangan yang dipengaruhi oleh pengalaman, preferensi, dan informasi masing-masing. Yang terpenting, meskipun ada perbedaan, masyarakat tetap mendukung timnas Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih baik ke depannya. Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan setelah timnas Indonesia gagal mencapai semifinal Piala AFF 2024. Berbagai kritik pun datang, baik dari pundit sepak bola maupun penggemar tanah air. Kritik-kritik tersebut umumnya berkaitan dengan keputusan taktis, pemilihan pemain, dan hasil akhir yang mengecewakan. Berikut ini adalah 5 kesalahan yang sering disorot terkait pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yang pertama, rotasi pemain yang terlalu sering. Salah satu kritik utama yang dilontarkan kepada Shin Tae-yong adalah kebiasaannya merotasi pemain terlalu sering, terutama menjelang turnamen besar. Beberapa pihak berpendapat bahwa rotasi yang berlebihan dapat mengganggu kekompakan tim dan membuat pemain kesulitan menemukan ritme permainan terbaik. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan potensi pemain lokal. Shin Tae-yong juga dikritik karena kurang maksimal dalam memanfaatkan pemain yang tampil baik di kompetisi domestik, seperti Liga 1. Meski banyak pemain lokal yang menunjukkan kualitas, pelatih asal Korea Selatan ini dinilai lebih memilih pemain yang berkompetisi di luar negeri, yang pada akhirnya membuat potensi pemain lokal kurang tergali. Yang ketiga, taktik yang terlalu kaku. Banyak pengamat menilai taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong cenderung kaku, dan sulit beradaptasi dengan dinamika pertandingan. Hal ini membuat timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan, terutama saat menghadapi tim yang lebih unggul secara fisik maupun taktik. Tak jarang, tim terjebak dalam strategi yang tidak sesuai dengan situasi pertandingan. Yang keempat, pergantian pemain yang kurang tepat. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong juga sering menjadi sorotan. Beberapa pengamat menilai bahwa pelatih berusia 54 tahun ini sering terlambat dalam membuat perubahan atau bahkan melakukan pergantian yang dianggap kurang tepat. Keputusan ini seringkali berpengaruh pada jalannya pertandingan, terutama dalam momen-momen krusial. Yang terakhir, tekanan berlebihan pada pemain muda. Shin Tae-yong dikenal suka memberikan kesempatan pada pemain muda untuk tampil di level internasional. Namun, beberapa pihak merasa bahwa tekanan yang diberikan kepada pemain muda terlalu besar. Hal ini dapat menghambat perkembangan mereka, karena merasa terbebani dengan ekspektasi yang tinggi, yang justru berisiko mengurangi kepercayaan diri mereka. Dengan berbagai kritik yang datang, perdebatan mengenai masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia pun semakin menghangat.
Menir Timnas Indonesia, Sumarji, menegaskan bahwa Sintayong tidak layak disalahkan atas kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024. Menurutnya, kinerja Sintayong baru bisa dipertanyakan jika Timnas Indonesia gagal tampil baik dalam 4 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecuali jika di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berhasil, baru boleh dipertanyakan, ujar Sumarji dalam wawancara di Nusantara TV, Senin, 23 Desember 2024, waktu Indonesia Barat. Tapi kalau hanya karena kegagalan di Piala AFF 2024, meminta Sintayong mundur itu sudah salah sasaran, tambahnya. Evaluasi. Sumarji juga menyatakan bahwa Sintayong akan tetap menjalani evaluasi dari PSSI setelah kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, evaluasi tersebut tidak akan menyentuh masalah kontrak. Fokus evaluasi akan lebih pada aspek taktik dan kebijakan pemanggilan pemain. Evaluasi akan mencakup permainan, taktik, pemanggilan pemain, dan hal lainnya. Pak Ketum Erick Thohir juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada saya, tegas Sumarji. Sumarji juga menegaskan bahwa sejak awal Timnas Indonesia tidak dibebani target tinggi di Piala AFF 2024, terutama setelah PSSI memutuskan untuk menurunkan skuad yang mayoritas berisi pemain muda. Kita harus ingat, sejak awal tidak ada target berlebihan untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saya sudah beberapa kali menjelaskan bahwa menyalahkan kegagalan ini adalah salah alamat dan tidak tepat, tegas Sumarji. Jika kita bicara jujur, bangsa ini seharusnya bangga akan perjuangan Timnas Indonesia. Meski dihuni para pemain muda, mereka mampu bersaing dengan gagah melawan tim senior seperti Vietnam, Myanmar, dan Filipina, dengan statistik yang layak dibanggakan. Hanya sedikit keberuntungan yang belum berpihak, namun semangat tak pernah surut. Dalam setiap langkah permainan, meski belum sempurna, ada secercah harapan yang tumbuh. Skuad muda ini memberi kita gambaran tentang masa depan Timnas yang penuh potensi. Kita menyaksikan talenta-talenta muda yang bermain dengan kepercayaan diri, seperti Tridoni Pamungkas, penjaga gawang Cahya Supriyadi, Kadek Arel, dan banyak lainnya, yang menunjukkan bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Kita harus terus percaya pada mereka, karena mereka berada di jalur yang tepat. Sepak bola bukan hanya soal piala, melainkan filosofi permainan yang tumbuh dalam setiap helaan napas Timnas. Kita patut bangga karena banyak talenta muda Indonesia kini mengukir nama di panggung Eropa dan dunia. Di zaman ini, kematangan bukan lagi diukur dengan usia 25 tahun ke atas. Kita menyaksikan anak-anak berusia 17 tahun yang sudah menjadi tulang punggung Timnas, seperti Lamine Yamal dan Nico Williams di Spanyol, Mbappe di Perancis, dan banyak lagi. Mereka membutuhkan dukungan, bukan cacian, karena 1 atau 2 kesalahan. Dengan kehadiran pemain-pemain keturunan Eropa dalam Timnas senior, Indonesia kini mulai diperhitungkan di mata dunia. Diakui atau tidak, kita sudah sejajar dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, dan Cina. 1 langkah di bawah raksasa seperti Jepang, Iran, dan Australia. Dalam beberapa tahun mendatang, bukan tidak mungkin kita akan berdiri sejajar dengan mereka, menjadi salah satu raksasa Asia. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want.